Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prajanto dari Perguruan Tinggi Universitas Dian Nuswantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan paparkan mengenai rekaman audiovisual sebagai syarat PDD UKT-PT untuk Serdos 2021. Pada pertama kali akan saya paparkan mengenai deskripsi mata kuliah sesuai dengan RPS. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi rekaman pembelajaran dan penutup. Berikut ini adalah rekaman atau hasil audiovisual yang sudah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Prajanto akan melakukan skripsi pemaparan tentang mata kuliah akuntansi pengantar 1. Akuntansi pengantar 1 ini merupakan mata kuliah dasar di program studi akuntansi dan nanti akan berkelanjutan. Akuntansi pengantar 2, menengah, dan akuntansi lanjutan. Akuntansi pengantar 1 ini ditempuh di semester 1 dengan bobot 3 SKS dan merupakan rumpun mata kuliah program studi. Deskripsi dari mata kuliah akuntansi pengantar ini yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang dasar-dasar akuntansi, konsep dasar akuntansi dan siklus akuntansi, kemudian belajar mengenai siklus akuntansi jasa, dagang, dan pengenalan tentang perusahaan manufaktur. Dari belajar akuntansi, dasar-dasar akuntansi, nanti akan memunculkan transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi pengantar dan analisis akuntansi, analisis transaksi, konsep penyesuaian, neraca laju, dan laporan keuangan, siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Materi pembelajarannya meliputi pengantar akuntansi dan perusahaan, analisis transaksi, proses penyesuaian, siklus akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi pengantar 1 ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pengantar akuntansi dan jenis-jenis perusahaannya. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar persamaan akuntansi, mampu menganalisis transaksi, kemudian mampu memahami dan mengerjakan siklus akuntansi perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Buku yang bisa digunakan atau studi pustaka yang bisa dipakai yaitu dari bukunya Warren James yang telah diadaptasi di bahasa Indonesia, edisi 25, penerbitnya Salemba 4, Jakarta. Mata kuliah akuntansi pengantar ini akan ditempuh dalam 16 kali pertemuan, sudah termasuk UAS dan UTS, di mana ada beberapa pertemuan atau beberapa sub kemampuan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus membutuhkan 1-2 kali pertemuan. Dengan indikator yang paling utama dari mata kuliah ini adalah ketepatan, itu karena sudah merupakan jumlah yang benar atau ketepatan dalam menjelaskan sifat dari akuntansi. Kriteria dan bentuk penilaiannya yaitu ketepatan dan kemampuan mengerjakan latihan soal, kemudian metode pembelajarannya ditempuh melalui kuliah dan diskusi. Kuliah bisa dilakukan secara tatap muka, kemudian bisa dilakukan secara daring, offline maupun online. Di pertemuan 1-2 ini kita lihat bahwa sub kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar akuntansi dan perusahaan, kemudian mampu memahami konsep dasar dari persamaan akuntansi. Dengan indikatornya yaitu ketepatan menjelaskan tentang sifat perusahaan dan akuntansi, ketepatan menjelaskan prinsip akuntansi penerima umum, ketepatan menjelaskan kemampuan mengerjakan transaksi bisnis. Kemudian bentuk penilaiannya yaitu latihan soal persamaan dasar akuntansi. Di pertemuan 3 dan 4, mahasiswa mampu menganalisis transaksi. Dengan indikatornya yaitu ketepatan menggunakan akun untuk mencatat transaksi, ketepatan menggunakan jurnal. Dengan salah satu latihannya atau bentuk tugasnya yaitu latihan soal jurnal transaksi, posting buku besar, dan neraca saldo. Kemudian di pertemuan kelima, mahasiswa mampu menganalisis transaksi dengan karakteristik penyesuaian, yaitu ketepatan mengerjakan jurnal penyesuaian. Dengan kriteria
Bentuknya adalah latihan soal jurnal penyesuaian dan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan. Kemudian di pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan siklus akuntansi. Khususnya untuk materi sebelum UTS ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Ketepatan memahami siklus akuntansi perusahaan jasa, akuntansi dengan laporan keuangan perusahaan jasa, dan ketepatan membuat ayat jurnal penutup. Kriteria yang dipakai di sini adalah ketepatan dengan bentuk latihan soal akuntansi perusahaan jasa dan ayat jurnal penutup. Kemudian di pertemuan ke-8 adalah dilaksanakan UTS dengan bobot penilaiannya yaitu 30%. Kemudian pertemuan ke-9, 10 masuk tentang pengenalan pemahaman akuntansi siklus akuntansi perusahaan dagang. Itu ketepatan memahami karakteristik perusahaan dagang dan pengerjaan jurnal akuntansi perusahaan dagang. Pertemuan ke-11 yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengerjakan akuntansi perusahaan dagang, menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang, dan melakukan latihan soal atau mengerjakan latihan soal menyusun laporan akuntansi perusahaan dagang. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu mengerjakan akuntansi siklus akuntansi dagang, ketepatan memahami proses penyesuaian dan penutupan. Kemudian dengan kita berikan tugas latihan soal jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Pertemuan 3 dan sampai 14 yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengerjakan siklus akuntansi dagang secara keseluruhan, ketepatan mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang, dan memberikan tugas latihan soal siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertemuan ke-15, akuntansi pengantar 1 akan mengenalkan tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur, yaitu sebagai pengantar di akuntansi biaya. Karena di sini hanya memberikan ketepatan memahami karakteristik perusahaan manufaktur. Belajar memahami siklus akuntansi perusahaan manufaktur dan bentuk penugasannya yaitu diberikan latihan soal karakteristik dan siklus perusahaan manufaktur. Semua pembelajaran dilakukan sampai dengan pertemuan 15 yaitu dengan kuliah dan diskusi dengan membuat ringkasan tugas dan membuat laporan keuangan. Pertemuan ke-16 adalah dilakukan UAS dengan bobot penilaiannya adalah 30%. UAS dan UTS masing-masing 30%. Kemudian keseluruhan tugas dan keaktifan dari semua pertemuan akan dinilai sebanyak 40%. Karena keseluruhan gabungan dari tugas UAS dan UTS adalah 100%. Berikut ini akan dipaparkan rekaman mengenai proses pembelajaran di akuntansi pengantar 1 dengan materinya yaitu mahasiswa mampu menganalisis transaksi atau pemahaman terhadap transaksi keuangan. Berikut ini adalah rekaman dan dokumentasi pembelajaran secara online atau secara tatap muka. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan pertemuan mengenai menganalisis transaksi ya di sini. Analisis transaksi ini bertujuan bagi kalian yaitu memahami ketepatan menggunakan akun untuk mencatat transaksi ya. Seperti yang kemarin bagaimana menerjemahkan ini transaksinya cocoknya di mana ya. Ketepatan mengerjakan jurnal. Ketepatan mengerjakan pemindahan ayat jurnal ke dalam akun dan ketepatan menyusun saldo daftar atau menyusun daftar neraca saldo. Jadi sistemnya adalah nanti menggunakan akun untuk mencatat transaksi, kemudian ada sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan yaitu debit kredit, kemudian membuat daftar saldo sampai selanjutnya buku besar kemudian neraca saldo. Nah, ini urutannya. Buku besar kemudian neraca saldo. Oke, saya terangkan sedikit mengenai apa itu analisis transaksi. Di sini di bab selanjutnya yaitu bagaimana sebuah transaksi keuangan ya diinterpretasikan secara akun, yaitu mencatat transaksi, kemudian sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan, yaitu nanti bagaimana cara mencatat debit dan kreditnya.
Nah, debit kreditnya kemarin ada beberapa yang masih kurang pas gitu ya dalam debit kredit. Kemudian nanti kita melakukan posting ayat jurnal ke akun ya. Kemudian bikin daftar neraca saldo, kemudian diinterpretasikan dalam analisa laporan keuangan. Teman, ini yang di pembahasan kali ini saya akan terangkan mengenai ayat jurnal berpasangan. Apa itu ayat jurnal berpasangan? Yaitu mencatat transaksi menggunakan format persamaan akuntansi, ya, itu ya, menggunakan format persamaan akuntansi, tidak dicatat menggunakan format persamaan akuntansi seperti rumus sebelumnya, yaitu aset sama dengan hutang plus modal ya, seperti yang pembahasan mengenai persamaan akuntansi. Sistem akuntansi dirancang untuk memperlihatkan kenaikan atau penurunan dalam catatan tersendiri yang disebut dengan akun. Nah, ini akun memiliki 3 bagian, yaitu nama pos yang dicatat dalam akun, tempat untuk mencatat jumlah kenaikan dalam pos, serta untuk mencatat penurunan dalam jumlah pos. Nah, ini yang kita kenal mengenai sisi debit kredit. Nah, dia. Jadi ada yang namanya akun debit itu untuk penambahan, ya. Isi penambahan, kemudian bisa juga pengurangan ya, seperti kemarin. Nah, sisi kanan kredit juga bisa untuk penambahan, ya, penambahan sama pengurangan. Penambahan sama pengurangan. Oke, kalau penambahan di sini sisi debit biasanya untuk mencatat aset, gitu ya, untuk penambahan jenis aset sama beban. Debit gitu ya. Jadi aset sama beban itu dicatat di sisi debit. Kemudian sisi kredit itu juga khusus penambahan, tapi khusus mengenai utang, modal, sama pendapatan atau income ya. Kemudian sisi pengurangan untuk sisi debit juga berfungsi sebagai pengurang, yaitu untuk utang kebalikannya berarti utang, modal, pendapatan. Berikutnya juga sisi kanan juga untuk pengurangan untuk aset dan beban. Nah, ini akuntansi pengantar untuk transaksi. Kita praktekkan. Pada tanggal 1 Juli 2019, Nyonya Kayla mendirikan sebuah salon kecantikan dengan nama Kayla Beauty. Berikut ini adalah transaksi-transaksi selama bulan Juli. Nah, kita coba bikinkan persamaan akuntansi ya. Saya bikinkan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan utang plus modal. Oke. Aset plus utang sama dengan aset sama dengan utang plus modal. Oke, kalau kita lihat dari transaksi ini, coba nomor 1. Nyonya Kayla menginvestasikan kekayaan berupa uang tunai 10.000 dan peralatan salon senilai 15 juta, dan ini kasnya 10 juta. Bagaimana efek transaksinya di persamaan? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa yang mungkin bisa bertambah? Oke. Nyonya Kayla menginvestasikan kekayaan berupa uang tunai 10 juta dan peralatan salonnya 15 juta. Efek kepada transaksi persamaan apa? Ya, mungkin Teven atau Indra mungkin bisa jawab, atau yang lain. Apa yang bertambah? Dari sisi apa? Dari sisi persamaan. Siapa bisa jawab? Apa Indra? Ada penambahan kas nggak di sini? Ada pertambahan kasnya 10 juta. Penambahan kas 10 juta ya. Oke, ini saya bikin ribuan. Ada penambahan aset lagi nggak? Peralatan salon. Peralatan salon 15 ya. Berarti di sini 15. Ini peralatan 15. Berarti udah ya. Berarti efeknya ke sebelahnya apa? Utang apa modal? Modal, Pak. Modal berapa? Modalnya Indra? Jadinya modalnya dari kas tambah peralatan salon 10 juta tambah 15 juta. Jadi modalnya ada 25 juta. Oke, 25 juta ya. Oke, ini efek transaksinya ya. Selanjutnya
efek transaksi itu bisa langsung kita jurnal ya. Di bab analisis transaksi kita bisa langsungkan melakukan debit kredit. Nah, debit kreditnya berarti tadi ada penambahan aset, berarti aset itu bertambah di debit. Jadi kalau kita debitkan apa jurnalnya? Debitnya apa berarti? Debitnya apa berarti? Kas bertambah di debit. Kas bertambah di debit, nah, terus apa lagi? Peralatan bertambah di debit. Peralatan di debit, modal Oke. di kredit. Oke, sip. Peralatan di debit, modal di kredit ya. Oke, ini efek transaksinya ini 10, ini 15 juta, saya singkat ke ribuan aja. Ini modal 25. Oke, bagus. Selanjutnya transaksi 2. Memberikan jasa rias pengantin kepada pelanggan senilai 200.000, namun uangnya belum diterima. Gitu. Efek transaksinya kebersamaan apa? Oh, ada penambahan kas nggak? Memberi jasa rias pengantin kepada pelanggan senilai 200.000, namun uangnya belum diterima. Nah, sudah terima uang belum? Kira-kira? Belum, Pak. Belum. Masuknya piutang. Masuknya sebagai Piutang aset usaha. piutang usaha ya. Berarti ini tidak ada penambahan kas. Ini kita pluskan, tambah satu aset lagi yaitu piutang. Ya, piutang. Piutangnya kita tambahkan senilai 200.000. Nah, saya tinggal 200 ya. Sehingga di sini 200, kemudian ada penambahan di sisi kanan enggak? Apa kira-kira? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa ya. Oke, pendapatan jasa berarti 200.000. Pendapatan jasa itu adalah masuk di rekening pembantu modal, ya. Masuknya adalah menaikkan modal. Nah, menaikkan modal di sini 200.000. Kalau di jurnal berarti jurnalnya apa? Nah, sistem debit kredit. Piutang bertambah di debit, Nah, modal di kredit. piutang di debit 200, modal di kredit 200. Oke, bagus. Oke, ini adalah fungsi debit kredit. Kemudian nomor 3, memperoleh perlengkapan salon secara kredit sebanyak 350. Oke. Apa yang mungkin bisa terjadi penambahan? Coba Karmi mungkin mau jawab. Oke, gantian. Soal nomor, atau mungkin Bilkis coba yang cewek, memperoleh perlengkapan salon secara kredit 350. Transaksi persamaan akuntansinya apa yang bisa ngefek? Ya, coba mungkin cewek bisa jawab. Apa? Perlengkapan pada utang. Perlengkapan pada utang ya. Di sini berarti ada perlengkapan ya. Perlengkapan nambahnya adalah 350. Kemudian di sini ada utang usaha. Ya, utang usaha. Debit kreditnya bagaimana kami? Yang di debit apa? Yang di debit perlengkapan, yang di kredit utang. Oke, bagus. Ya, jadi di sini yang di debit yaitu perlengkapan. Kan di sini utang usaha. Hanya 350. Oke, terima kasih Karmi. Berikutnya, membeli peralatan salon senilai 600.000, baru dibayar 300, sisanya dibayar bulan Agustus. Jawab, siapa yang menjawab? Bilkis atau Anto, coba. Membeli peralatan salon 600, baru dibayar 300. Oke, efeknya kebersamaan apa? Siapa yang menjawab? Saya. Ya, silakan. Peralatan salon kan 600, berarti peralatan pada kas, terus sisanya utang. Oke, peralatan berarti ada aset berupa peralatan ya. Ya. Nah, di sini utang sama dengan plus modal.
Peralatannya berapa? 600. Peralatannya 600. Oke, peralatan di sini ada penambahan peralatan 600. Kemudian baru dibayar berupa pakai kas berapa? 300. Kasnya yaitu 300. Berarti persamaannya di sini utangnya berapa jadinya? 300. Utangnya 300 ya. Utang usaha 300. Oke, berarti kalau kita jurnalnya apa berarti? Debitnya apa? Peralatan. Peralatan, terus Kreditnya kas sama utang. kas 300. sama utang ya. Oke, terima kasih. Utang usaha ini 600, ini 300, ini 300 ya. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya menerima kas atau jasa hairstyling yang diberikan kepada pelanggan senilai 250.000. Oke, siapa yang menjawab? Silakan. Menerima kas atau jasa hairstyling yang diberikan kepada pelanggan senilai 250. Ini secara tunai apa secara kredit nih? Apa Tepan? Silakan. Secara tunai, Pak. Secara tunai ya. Oke, berarti ada efek di persamaan akuntansi apa? Aset berupa kas bertambah sebesar 250, Ya. terus pendapatan jasa itu masuknya di akun pembantu modal Akun pembantu modal, benar. bertambah sebesar 250. Oke, terima kasih. Berarti debit kreditnya kas di debit banyak. Kas di debit, terus pendapatan jasa di kredit. Oke, kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Kas debit di sini pendapatan jasa di kredit sebanyak 250. Nah, oke, lanjut. Membayar beban listrik dan air. Siapa yang menjawab? Gampang tuh. Contoh mungkin. Contoh enggak di situ. Siapa yang menjawab? Silakan. Saya boleh, Pak. Ya, silakan Dra. Nomor 6 kan, Pak? Ya, nomor 6. Itu berarti di asetnya berkurang 500.000. Ya, Di kas. Ya. Kas. Itu buat bayar beban LAT sebesar 500.000. Ya, listrik air ya. Oke. Terus? Ya. Jadi beban LAT-nya masuk ke debit 500.000, ya. kasnya masuk di kredit 500.000. Beban listrik air ya. Beban listrik air. T-nya nggak ada, Dra. Sini hanya Oh LA iya, aja. Pak. Listrik air. Listrik air di sini langsung kas ya. Berapa itu? Ya. 500.000 ya? 500.000. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 7, membayar biaya perpanjangan sewa ruko untuk 1 tahun besar 6 juta. Oke. Nah, ini bayar biaya tapi umurnya setahun. Siapa bisa jawab? Nomor 7. Membayar Sewa dibayar di muka bukan, Pak? Ya, oke. Namanya siapa? Coba disebutkan. Siapa tadi yang jawab? Ya, sewa dibayar di muka siapa tadi? Ini berarti saya Pak. Ya, berarti apa debitnya? Sewa bayar sama kasnya di kredit. Ya, oke. Sewa di muka ini kasnya di kredit ya. Sewa dibayar di muka itu termasuk beban apa aset? Ayo, saya bisa jawab. Sewa dibayar di muka itu termasuk beban apa aset ya? Apa, Pan? Tevan? Aset, Pak. Aset ya, karena dia adalah tabungan atau transaksi sewa yang umurnya lebih dari 1 tahun, gitu ya. Jadi beban tapi penggunaannya dalam 1 tahun. Nah, makanya dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Oke, nomor 8, menerima pendapatan jasa rias pengantin.
Yo, coba bisa jawab. Efek transaksinya apa? Pak, coba bisa jawab. Ayo Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya, sebutkan namanya. Di sini nggak muncul. Kas di debit 2.500.000. Nah, apa harus ya? Kas di Kas debit. di debit 2.500.000. Nah, Pendapatan jasa di kredit 2.500.000. kas di debit 2.500.000. Di sini pendapatan jasa 2.500.000. Oke, terima kasih ya. Berikutnya, Makasih Pak. ya. Nyonya Kayla mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai 500.000. Efek transaksinya apa? Apa yang berkurang? Kemudian efeknya ke rekening apa? Yo. Aisyah mungkin Kasnya bisa. berkurang. Rivo, Pak. Apa? River. River itu mengurangi apa? Modal apa mengurangi apa? River itu termasuk akun modal apa akun beban? River. Ya, benar River. Tapi River itu posisinya di persamaan akuntansi yang tadi. Itu dia di bawahnya modal apa dia ikut dengan beban gitu. Mengurangi modal apa mengurangi beban atau menambah beban malah. Kalau bisa jawab. Modal, Pak. Modal ya. Berarti di sini privé itu dia adalah mengurangi modal. Sifatnya di sini. Mengurangi modal posisinya ya. Jadi di sini kita bisa cek mengurangi modal. Berarti zonanya apa? Zonanya apa? Privé. Apa Isa tadi? Rivo di debit, Pak. Privé di debit. Privé-nya Kayla ya. Di sini privé Kayla. Ini kas. Ya. Sebesar tadi adalah 500.000. Oke, 500.000. Oke, yang terakhir soal di 10. Membayar gaji karyawan, gampang tuh. Apa efek transaksinya? Efek transaksinya bagi persamaan. Kalau bisa jawab. Salasa mungkin bisa jawab. Gaji. Beban gaji. Beban gaji debit 1.500.000. Nah, Kasnya kredit 1.500.000. oke, berarti beban di sini beban gaji 1.500.000, ini kasnya 1.500.000. Oke, berarti capaian pembelajaran untuk pemahaman transaksi transaksi menganalisis transaksi kalian sudah cukup mampu ya. Jadi ketepatan mengerjakan transaksi kalian sudah bisa. Itulah tadi paparan singkat mengenai dokumentasi pembelajaran akuntansi pengantar 1 pada subbab analisa transaksi. Semoga deskripsi dan dokumentasi pembelajaran secara tatap maya bisa bermanfaat dan berguna. Demikian deskripsi pengajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.